teman-teman panitia, apakah sudah ada pertanyaan yang sudah dikurasi dan bisa di-share screen-nya? Ya, pertanyaannya banyak banget ya. Iya, ini sudah sedang dikurasi, Mas. Jadi memang dikurasi sama teman-teman, beberapa pertanyaan. Boleh di-share teman-teman yang sudah dikurasi? Oke, baik. Belum, ini dari pertama dari Nurul Hidayah, pertanyaan di Zoom. Apakah kompetensi kepala sekolah akan diukur melalui kinerja kepala sekolah dan terintegrasi pada pengelolaan kinerja KS melalui PMM? Bagaimana nih Mas Buki? Apakah ada relate-nya gitu tentang kompetensi kepala sekolah dan kinerja kepala sekolah yang diukur yang ada di PMM? Kita jawab satu-satu ya Mas Buki ya, Oke, agar nanti siap ya. mungkin bisa langsung terjawab. Gimana nih Mas Buki? Oke, Dari Pak atau Bu Nurul Hidayah? oke. Ya, terima kasih Bu Nurul Hidayah. Sebelum menjawab spesifik pertanyaannya, saya ingin memberikan pengantar dulu tentang kerangka regulasinya gitu ya. Kerangka regulasinya terkait bagaimana menempatkan kinerja dan kompetensi. Jadi secara sederhana kepala sekolah yang akan mendapatkan kenaikan jenjang itu adalah kepala sekolah yang kinerjanya baik dan mempunyai kompetensi yang sesuai dengan levelnya. Nah, kinerja yang baik itu dikelola di pengelolaan kinerja, tapi nanti akan diuji melalui mekanisme uji tersendiri gitu ya. Nah, terkait dengan pengelolaan kinerja kepala sekolah agak berbeda fokusnya dengan yang masa sebelumnya. Jadi dalam pengelolaan kinerja tidak ada penilaian terhadap penguasaan kompetensi. Ya, tidak ada penilaian terhadap pengelolaan kompetensi. Yang dinilai dalam pengelolaan kompetensi adalah upaya kepala sekolah untuk melakukan perubahan praktek, untuk melakukan peningkatan praktek kepemimpinan pembelajaran. Itu nanti masuk ke praktek kinerja di dimensi kepemimpinan pembelajaran. Sementara pengelolaan kinerja akan lebih membantu kepala sekolah untuk mengenali, untuk mengidentifikasi dan melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi yang relevan untuk tantangan-tantangan yang akan datang. Jadi tidak ada lagi penilaian kompetensi kepala sekolah dalam pengelolaan kinerja. Justru dalam hal pengelolaan kompetensi, pengelolaan kinerja lebih pada membantu. Sehingga kalau teman-teman pelajari lagi di pengelolaan kinerja itu hanya mempertimbangkan terkait dengan pengembangan kompetensi. Jadi pengembangan kompetensi itu hanya sebagai dasar pertimbangan, bukan dasar yang dinilai. Nah, tapi jangan khawatir. Ya, tapi memang akan disediakan sama seperti guru, akan disediakan alat bantu di PMM untuk membantu kepala sekolah mengenali level kompetensinya. Jadi itu nanti akan setara dengan refleksi kompetensi, reform. Refleksi kompetensi yang guru juga nanti ada refleksi kompetensi kepala sekolah, tapi itu tidak menjadi bagian dari pengelolaan kinerja. Kalau di pengelolaan kinerja tidak dinilai, tidak diukur soal pengembangan kompetensi. Itu Masih unmute. Oke, sedikit. baik. Berarti sudah tercerahkan insya Allah ya Bu Nurul Hidayah. Uh, pada coupling yang berbeda gitu ya Mas Buki ya. Yang satu penilaian kinerja, yang satu pengembangan kompetensi. Begitu Bu Nurul Hidayah. Jadi kompetensi misalnya mungkin Bu Nurul Hidayah ini berpendapat seandainya kompetensinya ada di level tertentu, apakah mempengaruhi penilaian kinerjanya gitu mungkin Mas Buki? Ya, tidak. Oh, Tidak. tidak ya. Nah, jadi Baik. pengelolaan kinerja memang akan fokus pada peningkatan praktek kinerja yang terkait dengan kepemimpinan pembelajaran. Yang ada
yang ada 8 subindikator yang bisa dipilih salah satunya tiap semester. Oke, baik. Berarti berbeda ya, Bu Nur Hidayah ya. Beda kafling nih, yang satu pengembangan kompetensi, yang satu penilaian kinerjanya.